bagian dari episode Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Sekarang sudah 24 betul Bu, sudah 24 program digulirkan. Salah satunya adalah program Merdeka Belajar, dan program Merdeka Belajar tentang sekolah penggerak yang merupakan program ke-7 ya Bapak Ibu, di mana sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Nah, sekolah penggerak ini harus berfokus pada mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kata kuncinya hasil belajar siswa secara holistik dan profil pelajar Pancasila. Diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Rekrutmennya sekolah penggerak ini melalui seleksi, ya, melalui seleksi kepala sekolah. Nah, yang hadir di sini adalah orang-orang unggul, ya, yang telah melalui proses seleksi, ya, Bapak dan Ibu. Karena saya asesor di kegiatan seleksi sekolah penggerak, jadi saya tahu persis seperti apa proses seleksinya, dan saya tahu esai apa yang harus Bapak Ibu isikan, kemudian bagaimana tuntutan Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajaran ketika simulasi mengajar juga itu kami ujikan. Bahkan di kegiatan wawancara kami betul-betul mengidentifikasi kesiapan Bapak Ibu kandidat ini sebagai sekolah penggerak. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini orang-orang luar biasa, orang-orang terpilih yang sudah diseleksi melalui berbagai tahapan. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang di sini ini betul-betul orang yang mampu menjadi katalis, ya, dengan targetan yang tadi Bapak Ibu. Fokus kita, orientasi kita pada pengembangan hasil belajar siswa dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Dan berkat Bapak Ibu yang hadir di sinilah, ya, bukan hanya Bapak Ibunya saja yang kemudian didorong menjadi SDM unggul, tetapi ada guru-guru juga, ya, minimalnya para komite pembelajaran tuh Bapak Ibu. Bahkan berimbas juga pada pengawas pembinanya, betul tidak? Ya, di program sekolah penggerak ini Bapak dan Ibu kepala sekolah dapat berkat, ya, gurunya juga dapat berkat, walaupun tidak semuanya, pengawas sekolahnya juga demikian. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, izin ya Bapak Ibu ini menyampaikan tambahan informasi. Kami di BPMP memang tidak menangani langsung, ya, pembekalan, nota karya, coaching, untuk sekolah penggerak, karena kami saat ini diberikan kewenangan hanya menangani pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Jadi tugas kami fokus ke lembaganya, ya. Kalau ke sumber daya manusianya itu ranahnya rekan kerja kami di Balai Guru Penggerak. Jadi mungkin kalau sudah bicara substansi itu tidak dengan kami gitu ya, tetapi dengan BGP. Tetapi bila mana Bapak dan Ibu merasa perlu pendampingan secara khusus, pembimbingan secara khusus, atau advokasi, ya, sifatnya konsultasi gitu ya, maka kami siap mendampingi, karena itu tugas kami. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, gambaran akhirnya sekolah penggerak ini secara umum, satu Bapak Ibu, hasil belajar terutama literasi dan numerasinya ini di atas level yang diharapkan. Nah, maka nanti didiskusikan dengan teman-teman pelatih ahli atau fasilitator, ya, apa itu literasi, apa itu numerasi. Jangan sampai kemudian pemahaman kita di sekolah tentang literasi dan numerasi ini keliru, begitu ya. Ada pemahaman bahwa literasi itu sebatas kemampuan membaca, numerasi itu sebatas kemampuan berhitung. Jadi karena kita punya targetan hasil belajar literasi dan numerasi ini harus di atas level yang diharapkan, maka kita punya target nih Bapak Ibu di kemampuan menemukan informasi. Nah, di literasi itu kan level pertamanya menemukan informasi. Nah, berapa anak sih yang sudah mampu menemukan informasi ini? Kalau Bapak Ibu punya 100 anak yang menemukan informasi itu baru 20 anak, PR-nya besar banget itu Bapak Ibu. Yang luar biasa, ya. Berarti kita masih punya PR 80 anak yang harus kita kembangkan kemampuan menemukan informasinya. Padahal menemukan informasi ini adalah kemampuan paling rendah di
kegiatan di dalam kompetensi literasi. Yang kedua, kemampuan yang kedua adalah menginterpretasi, gitu ya Bapak Ibu. Menginterpretasi, menghubung-hubungkan, mengintegrasi. Nah, kita cek kembali gitu, berhasil nggak nih proses yang difasilitasi oleh guru-guru kita ya pada saat proses pembelajaran, apakah mereka mampu mendorong, mengembangkan kemampuan peserta didik kita ini yang semula hanya sekadar membaca, tetapi berikutnya mereka bisa menghubung-hubungkan bacaannya itu dengan apa yang ada di sekitarnya, bahkan bisa jadi menghubungkan dengan apa yang akan menjadi targetan di masa depan mereka. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita cek tuh Bapak Ibu berapa banyak siswa kita, ya. Kalau Bapak dan Ibu berhasil meningkatkan jumlah peserta didik yang tadinya hanya mampu menemukan informasi sekian, sekarang jadi sekian, kan berarti itu keren banget tuh guru-guru kita, ya. Gitu. Yang ketiga, kemampuan literasi yang ketiga adalah menjustifikasi, menyimpulkan, menilai, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu pun harus diidentifikasi. Makanya di kurikulum Merdeka itu hal yang paling utama dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah mendiagnosis awal, melakukan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini akan memasuki tahun ajaran baru ya. Monggo nanti Bapak Ibu dengan berbagai strategi cek nih kemampuan literasi peserta didik Bapak Ibu sudah sampai mana, lalu kemudian berapa banyak gitu ya yang di level 1, level 2, level 3 begitu. Masuk ke numerasi juga demikian Bapak Ibu. Ketika kita bicara numerasi, apakah peserta didik kita baru pada tahapan knowing, baru tahu tuh ilmu matematika, konsep matematika, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kemudian kita identifikasi. Berapa banyak sih yang sudah knowing ini? Ya, jangan-jangan ketika ditanya 4 ditambah 5 masih AE. Nah, itu kan berarti knowingnya masih rendah, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua adalah applying. Sudah tahu rumusnya, bisa nggak makainya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga kita identifikasi, kita petakan berapa jumlahnya. Selain bicara kuantitas, kita juga akan petakan dari sisi kualitas, gitu Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya di numerasi ini ada reasoning, pemberian alasan atau nalar. Kenapa hasilnya segitu? Kenapa caranya begitu? Ini kan harus ada argumennya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena kita akan mendorong peserta didik kita ini menjadi sosok yang kreatif, inovatif, bahkan kritis, gitu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun matematika ini ilmu pasti, tetapi ketika dia bisa memberikan argumen yang logis, kan itu kita bisa berterima, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kita coba bangun ya di dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan ini jadi PR-nya sekolah penggerak. Nanti saya akan bedah lagi apa saja yang menjadi tuntutan sekolah penggerak. Yang berikutnya Bapak Ibu, sekolah penggerak ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Ya, nah, dua hal ini yang berkaitan dengan peningkatan lingkungan belajar, pemerintah mencoba memotretnya melalui ANBK. Ya, ANBK yang diselenggarakan pemerintah, yang di dalamnya ada AKM, survei lingkungan belajar dan survei karakter. Itu adalah salah satu sarana Kemdikbud untuk memotret walaupun dengan keterbatasan, tetapi minimalnya kita ada data, gitu ya Bapak Ibu. Di mana hasil ANBK ini kemudian diinformasikan berupa rapor pendidikan. Ya, dan dari rapor pendidikan ini kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa memiliki sebuah informasi berupa data mutu. Jadi kalau bicara data mutu sebetulnya siswa, makanya nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun rencana kerja sekolah, ada menu prioritas ya yang harus Bapak dan Ibu jadikan
salah satu target utama gitu. Prioritas judulnya juga ya Bapak Ibu. Di mana diantaranya ada iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Jadi kalau kita bicara bagaimana perencanaan berbasis data, ini bukan barang baru nih Bapak Ibu, perencanaan berbasis data ini. Karena dulu juga sudah pernah ada PMP, pemetaan mutu pendidikan gitu ya. Di dalam kegiatan PMP ini ada SPMI, sistem penjaminan mutu internal ya. Nah, karena ya beda koki gitu ya, jadi judulnya juga dibedain. Singkong rebus dengan singkong Thailand gitu ya. Kolak pada letanya Bu, kolak singkong dengan singkong Thailand itu sama sebetulnya. Iya, ya cuma rasanya mungkin saat ini beranggapan Mas Menteri ini yang lebih menjual ya kalau diistilahkan PBD tadi gitu ya. Tapi sebagai saya yang ikutan jadi kurikulum Merdeka ini adalah mengakomodir, memfasilitasi setiap kebutuhan peserta didik yang karakteristiknya beragam. Jadi anak ini, mohon maaf ya Bu, anak ini normal, tidak ada kekurangan apapun. Tapi ketika kita telusuri, ternyata punya karakter khusus. Salah satunya misalnya agak susah kalau dibentak, suka cepat pundung gitu kalau dibentak. Nah, ketika guru mengetahui itu berarti untuk anak ini, spesial anak ini ketika bicara jangan bernada tinggi gitu. Nah, ketika guru memahami karakter peserta didik seperti itu, berarti iklim inklusivitas sudah dibangun gitu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mesti, jadi bukan berarti di kelas itu harus ada ABK-nya gitu. Enggak, di kelas semuanya normal,